Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh, Bapak dan Ibu hadirin semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad, puasa yang keempat ya, atau kalau tanggal Masehinya tanggal 26 Maret 2023 bisa berkumpul ya, dalam rangka bersama-sama belajar, bersama-sama melakukan kajian. Ini sebetulnya tradisi yang sudah kita lakukan beberapa tahun-tahun sebelumnya. Ya, alhamdulillah kita adakan kembali ya, kajian setiap Ahad pagi minimal di bulan Ramadan, dan syukur-syukur kalau nanti kita bisa lanjutkan di bulan-bulan sebelumnya. Tentu dengan bergantian yang mengisinya ya. Ada Ustadz Wisnu, Ustadz Arwani dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini saya seperti biasa akan membawakan sebuah kitab tafsir. Dalam hari ini adalah tafsir Al-Maraghi, dan pada kesempatan ini saya akan membahas ayat yang berkaitan dengan puasa, dengan Ramadan ya, seperti yang sangat populer dari mulai ayat 183 dan seterusnya ya. Ayat yang paling populer adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan nanti kalau masih ada waktu kita lanjut dengan ayat-ayat setelahnya. Seperti biasa, Al-Maraghi ketika menjelaskan sebuah ayat, dia akan memulai dengan beberapa kosakata yang berkaitan atau yang ada di dalam ayat tersebut. Ya, syarhul mufradat dimulai dari as-siyam, ya, puasa, as-siyam, kutiba alaikumus-siyam. As-siyamu fil lughah artinya puasa secara bahasa atau secara etimologis, yaitu al-imsak wal kaffu anisyai. Jadi puasa adalah al-imsak wal kaffu, artinya sama, menahan, ya, menahan diri dari syai', dari segala sesuatu. Ya, al-imsak anisyai, menahan. Makanya kalau kita setelah sahur suka ada imsak. Nah, imsak itu artinya kita sudah menahan, sebaiknya menahan dari makan minum karena sebentar lagi akan masuk subuh. Ya, tapi kalaupun kita masih makan minum di waktu imsak, sebetulnya belum atau tidak membatalkan puasa ya, karena belum masuk waktu subuh, hanya kita diharapkan untuk berhati-hati. Makanya imsak namanya ya. Wa fi syar'i, dan secara syariat atau secara terminologis, al-imsak ay asyamu huwa al-imsak anil akli wasyurbi wa ghishyanin nisa minal fajr ilal maghrib ihtisaban lillah wa i'dadin nafsi wa tahiyatiha laha litaqwallah bimuraqabatihi fis sirri wal alan. Nah, ini panjang juga ya. Bahwa secara syariat yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri pertama dari al-aklu, dari makan, wasyurb dan minum, wa ghishyanin nisa, ini khusus bagi yang sudah berkeluarga ya, untuk berhubungan dengan perempuan atau dengan pasangan, minal fajri ilal maghrib, dari fajar sampai maghrib. Apa tujuannya? Ihtisaban lillah. Ihtisab artinya hanya mengharapkan kepada ridho Allah, tidak kepada yang lain-lain. Bahwa dalam berpuasa mungkin saja ada orang berpuasa tapi ya tujuannya dalam rangka apa gitu, dalam rangka ya masing-masing mungkin punya tujuan pribadi ya. Sama seperti orang pergi haji, mungkin ada beberapa tujuannya yang bukan sekedar melaksanakan ajaran Islam atau kewajiban yang kelima, tapi ada tujuan-tujuan lain yang kadang-kadang sifatnya duniawi. Ya ada saja ya, entah tujuannya ekonomi ya, karena ada jamaah yang
ke haji itu nyarinya ya beberapa barang untuk dijual lagi misalnya. Atau tujuannya politik karena ada kepentingan-kepentingan politik. Nah, sama juga dengan puasa, tapi yang sesungguhnya diharapkan adalah ihtisaban lillah. Bahwa kita berpuasa itu adalah karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa i'dadin nafsi wa tahiyatiha. I'da dengan tahiyah itu sama, artinya mempersiapkan. Ya. Mempersiapkan jiwa kita laha litaqwallah, ya, kepada takwa Allah, kepada takut kepada Allah. Karena inti dari puasa sebetulnya seperti ayat yang dibacakan tadi, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Nah, takwa ini kan banyak sekali artinya dan implementasinya. Salah satunya adalah atau arti dasar ittiqa, yaitu takut, menjaga diri, ya, takut kepada Allah. Tapi tentu takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk, ya. Dengan cara apa takut kepada Allah itu? Bimuraqabatihi fisirri wal alan. Bahwa kita merasa Allah itu muraqabah, Allah itu yuraqibuna, bahwa Allah itu selalu mengawasi kita semua, bimuraqabah. Dan yang harus kita sadari, bimuraqabati itu fisirri wal alan, baik secara rahasia maupun al-alan, secara terang-terangan. Artinya bagaimanapun kita bersembunyi, bagaimanapun kita diam-diam, misalnya pura-pura puasa padahal tidak puasa, pasti Allah tahu. Ya, mungkin dulu waktu kita masih kecil, remaja, ya, ada yang pernah mengalami sebetulnya sudah batal tapi nyampe rumah pura-pura masih puasa. Saya kira kalau anak-anak sekarang kayaknya enggak, ya. Kalau zaman saya Pak Gatot kayaknya mungkin pernah itu. Ya, pura-pura padahal habis minum di dapur misalnya, nanti dihapus bibirnya supaya kelihatan kering, ngakunya masih puasa. Nah, kalau anak-anak masih wajar, ya. Nah, kalau yang dewasa ini, nah, itu yang tidak wajar. Nah, dan sebenarnya itu semua ketahuan karena Allah yuraqibuna fis-sirri wal alan. Allah mengawasi kita baik diam-diam maupun terang-terangan. Maka tidak bisa kita berbuat sesuatu di mana Allah tidak mengetahuinya. Nah, itu makna dari asyam. Kemudian mufradat yang kedua adalah al-itaqah. Nah, dari wa 'alal ladzina yutiqunahu. Al-itaqah yakni al-qudrah 'ala syai'. Al-itaqah artinya kemampuan akan sesuatu ma'a tahammuli al-masyaqqah asy-syadidah. Ini bedanya itaqah dengan qudrah. Kalau qudrah itu mampu bisa melakukan sesuatu, tapi kalau al-itaqah kita mampu melakukan sesuatu ma'atahamul masyaqqah asadidah, meskipun sesuatu itu memiliki tingkat kesulitan. Jadi misalnya melakukan satu pekerjaan yang tingkat kesulitannya tinggi, tapi kita mampu melakukan, itu itaqah. Ataqah yutiku itaqah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Di ayat yang yang selanjutnya dari ayyam ma'dudah dan seterusnya. Nah, jadi kemudian di situ al-fidyah. Al-fidyah adalah ta'amu miskin min awsati ma yut'imuna minhu ahlihim biqadri kifayatihi aklatan wahidah an kulli yaum yuftirunahu. Fidyah, bagi yang tidak mampu berpuasa ya karena ada uzur gitu, ya, maka dia membayar fidyah. Fidyahnya itu adalah aklah wahidah. Hitungannya adalah makan untuk satu hari. Atau hitungan yang normal kita makan, ada yang hitungnya sekali makan, tapi banyaknya yang ngitungnya ya sehari gitu, ngitung. Karena misalnya ada orang yang makannya sehari 3 kali, ada yang 2 kali gitu, ya. Nah, maka itu hitungnya sehari makan dengan harga yang mungkin ngitungnya harga yang normal, ya. Kemudian al-makna al-jumali, arti secara global, secara ringkas dari ayat tentang puasa. Faradallahu alaina as-sauma kama faradahu ala man qablana. Ya, Allah mewajibkan berpuasa kepada kita kaum muslimin sebagaimana Allah mewajibkan kepada man qablana, orang-orang sebelum kita. Artinya orang-orang sebelum
umat Nabi Muhammad atau sebelum kaum muslimin. Kenapa puasa ini sampai diwajibkan juga gitu, atau menjadi kebiasaan, menjadi tradisi bagi umat-umat terdahulu? Li'annahu min a'dhamidz dzara'i litahdhibin nufus. Karena ini berlaku untuk semua agama ya. Kenapa puasa itu diwajibkan atau dilakukan oleh umat sebelumnya? Karena puasa min a'dhamidz dzara'i. Dzara itu jamak dari dzari'ah. Bahwa puasa itu salah satu dzari'ah, salah satu penyebab, salah satu hal yang mengakibatkan gitu. Menjadi wasilah untuk apa? Litahdhibin nufus, untuk mengasah jiwa. Ini konteksnya bukan hanya Islam tapi semua agama. Jadi puasa itu bisa untuk melatih jiwa dari setiap orang. Wa huwa aqwal ibadat fi kabhi jimahi syahawat. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang paling kuat ya untuk menahan atau menekan kecenderungan syahwat manusia. Ya. Dan ini sekali lagi bukan hanya di Islam, artinya di semua kalangan ada puasa itu sebagai cara untuk menahan itu. Wa min thamma kana masyru'an fi jami'il milal hatta al-wathaniyah. Nah, ini. Karena itu puasa itu masyru'an disyariatkan fi jami'il milal. Al-milal jamar di al-millah agama. Di semua agama puasa itu disyariatkan hatta al-wathaniyah. Bahkan paganisme. Ya, paganisme artinya orang-orang yang menyembah berhala seperti zaman jahiliyah dulu ya. Jadi para penyembah berhala pun mereka juga melakukan puasa, disyariatkan puasa. Kenapa? Yaitu tadi karena untuk mengasah jiwanya. Contoh beberapa umat yang melakukan puasa, fahuwa ma'rufun lada qudama il-misriyin. Jadi fahuwa ma'rufun, puasa itu sangat dikenal atau biasa dilakukan di kalangan kaum Mesir kuno, Qudama al-Misriyin, kaum Mesir kuno, kaum Mesir terdahulu, ya, itu sudah melakukan puasa. Kemudian, wa minhum intaqala ilal Yunan war Ruman. Ya. Jadi Yunani, Romawi, kaum Romawi juga melakukan puasa. Ya tentu tata cara puasanya berbeda dengan puasa kita ya. Tapi secara inti mereka juga puasa. Jadi Mesir kuno, Yunani, Romawi itu kan peradaban-peradaban kuno semua ya, klasik semua. Wala yazalu al-hunud, dan kaum Hindu masih melakukan puasa sampai sekarang. Al-wasaniyun, al-hunud al-wasaniyun ya, yang paganistik itu yasumuna ilal an, ya masih berpuasa sampai hari ini. Nah yang menarik, wafit Taurat, dan di dalam kitab Taurat, madhuhu wa madhus so'imin. Jadi di dalam Taurat itu dijelaskan bahwa orang-orang puasa itu dipuji. Ya. Madhu as-so'imin, orang-orang puasa itu dipuji, artinya karena ya puasa itu membawa nilai-nilai kebaikan. Meskipun walaisa fiha ma yadullu ala annahu fardun, meskipun di dalam kitab Taurat itu tidak ada penjelasan tentang mewajibkannya seperti kita kutiba alaikumusiyam ya. Hanya ada pujian kepada orang-orang yang melakukan puasa. Wa tsabata anna Musa shoma arba'ina yauman. Nah, dan kita tahu ya dalam sejarah bahwa Nabi Musa ya dulu, Musa itu kan umatnya atau kitabnya ada Taurat ya. Nabi Musa itu melakukan puasa 40 hari, arba'ina yauman. Nah, lebih banyak dari kita. Nah, kita 30 hari. Nah, maka Bapak Ibu kalau masih kurang 30 hari bisa ditambah ya. Syawal 6 hari dan puasa-puasa yang lain ya. Nah, Nabi Musa 40 hari. Kama annahu laisa fil Injil nasun alal faidah. Sama juga di kitab Injil tidak ada tidak ada teks yang menunjukkan faridahnya, wajibnya itu tidak ada. Bal fiha madhuhu. Nah, tapi
di dalamnya sama dengan di Taurat ada pujian kepada orang-orang yang melakukan puasa. Wa'adduhu ibadah, dan menganggapnya ibadah. Jadi di dalam kitab Injil orang-orang yang melakukan puasa itu disifati sebagai orang yang melakukan ibadah. Nah, meskipun tidak ada ayat yang mewajibkannya ya. Wa asharu siyamin nasara wa aqdamuhu as-saumul kabir alladzi qabla 'idi al-fis. Nah, dan puasa di kalangan Nasrani yang paling terkenal, yang paling masyhur dan merupakan paling akdam, paling terdahulu ya, as-saumul kabir, puasa besar sebelum hari raya Paskah ya. Kalau Nasrani itu al-fis. Sampai sekarang kan mereka biasa puasa itu sebelum sampai ke hari haknya. Wa huwa alladzi shamahu Musa wa kana yasumu Isa wal hawariyun. Dan itu adalah puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi Musa, kemudian Nabi Isa dan al-hawariyun. Al-hawariyun ini umatnya Nabi Isa yang selalu mendukung. Al-hawariyun. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali kata-kata al-hawariyun. Mereka adalah umat Nabi Isa yang sangat setia, yang selalu menolong. Ya, mungkin pada zaman Nabi seperti kaum muhajirin, ansor, nah itu adalah umat Nabi yang selalu siap sedia untuk membantu dakwah, mendolong dan sebagainya. Wa qad wada'a ru'asaul kanisah duruban ukhra minas siyam. Nah, kemudian di waktu-waktu setelahnya para kepala gereja gitu ya, mungkin para pendeta, para pastor di kalangan Nasrani itu membuat beberapa jenis puasa ya. Dan sampai sekarang sepengetahuan saya, teman-teman Nasrani itu mereka biasa melakukan puasa. Ada beberapa puasa yang mereka lakukan ya, macam-macam puasanya. Tapi caranya ada yang puasanya tidak makan daging saja misalnya. Takhtalifu fiha al-madzahib wa tawaif. Tapi di antara golongan mereka juga ada beberapa macam, ada perbedaan. Ya, sama dengan di kita dalam hal apapun ya suka ada perbedaan. Hadirin para jamaah subuh dan kajian subuh yang berbahagia, selanjutnya di dalam kitab tafsir ini dijelaskan tentang